dari menolak kita, mereka yang datang untuk melamar agar kita menikahi mantan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema puasai orang tuanya mantan yang sombong dan angkuh agar mereka yang datang melamarmu untuk menikahi mantan. Jadi seperti beberapa kali kita bahas ya, bahwa kegagalan orang menikah dengan orang yang dia cintai itu yang paling populer, atau yang paling banyak orang merasakannya adalah ditolak oleh calon mertua. Ya, itu juga tuh yang pernah dirasakan oleh penyair legendaris Khalil Gibran ya. Jadi mungkin teman-teman pernah membaca ya kumpulan syairnya Khalil Gibran, The Broken Wings, sayap-sayap patah. Itu sangat fenomenal ya. Sudah bertahan sangat lama dan belum ketemu tuh ada karya sastra yang sekuat yang pernah Khalil Gibran tuliskan. Kenapa karya itu begitu kuat? Karena memang Khalil Gibran menulisnya dengan hati, ya, atau bisa dikatakan itu adalah autobiografi cintanya Khalil Gibran. Menulisnya betul-betul dengan hati karena itu pengalaman dia pribadi, ya. Jadi sebagian kritikus sastra mengatakan bahwa sesungguhnya kisah yang ada di dalam The Broken Wings itu, sayap-sayap patah, bahwa sosok Selma El-Karimi itu diyakini betul-betul ada, dan itu adalah cinta pertamanya Khalil Gibran ketika dia masih muda, sedang menimba ilmu di kota Beirut, Lebanon ya. Nah, artinya apa? Memang ditolak oleh calon mertua itu adalah kisah yang sangat populer ya, yang merasakannya juga sangat banyak. Mungkin termasuk kita pada saat ini. Nah, artinya kita tidak sendirian. Ada jutaan orang yang bernasib sama dengan kita, ditolak oleh calon mertua. Tapi apakah kemudian kita akan berhenti? Oh sudah, enggak apa-apa kok, banyak yang senasib. Atau kita mau memenangkan pertandingan ini? Kalau kita ingin berhenti, ya tidak apa-apa. Artinya kita sudah siap untuk mencari pengganti mantan. Tapi kalau kita ingin memenangkan pertandingan ini, puasai orang tuanya mantan. Nah, kenapa mempuasai orang tuanya mantan, bukannya mantan? Jadi kita sudah punya pengalaman dan kita tahu persis. Mantan itu nurut saja apa kata orang tuanya. Kenapa? Karena mantan belum mandiri. Segala sesuatunya masih tergantung kepada fasilitas dari orang tuanya. Rumah masih numpang rumah orang tuanya. Kendaraan punya orang tuanya. Kemana-mana ya, untuk biaya operasional sehari-hari pun masih minta kepada orang tuanya. Lah kalau mantan masih demikian, secinta apapun dia dengan kita, dia tidak akan pernah berani tampil beda di depan orang tuanya. Apalagi mantan yang sudah terbiasa hidup enak, kemana-mana mobil pakai AC, nggak mikir ngisi bensin, servis mobil, semuanya orang tuanya yang melakukan. Balik ke rumah, rumah besar, pakai AC, ya. Nggak kuat dia untuk keluar dari segala kemewahan itu.
Nah, maka dia berpikir kan, dia mencintai kita. Tapi sepertinya kalau dia tampil beda dengan orang tuanya atau melawan orang tuanya, bisa diusir nih. Kalau diusir, maka dia akan kehilangan segala kenikmatan hidup, kemewahan yang sudah biasa dia dapatkan. Nah, maka dia lebih memilih manut dengan orang tuanya daripada memperjuangkan cinta kita. Itu kenapa mempuasai orang tuanya. Kalau mantan bereslah, ya. Begitu orang tuanya bilang nikah dengan kita, mantan langsung jalan tuh ya. Nah, tapi selama orang tuanya menolak kehadiran kita, ya secinta apapun mantan kepada kita, dia akan nikah dengan orang lain, pilihan orang tuanya. Nah, ini yang jarang kita lakukan. Terus tuh kita mengerjakan amalan, berdoa, mempuasai mantannya. Sementara yang menolak itu bukan mantan, tapi orang tuanya. Nah, maka sekarang puasai orang tuanya. Sekarang puasa apa yang bisa kita lakukan ya? Yang paling enak untuk dikerjakan ya, artinya tidak terlalu rapat ya. Kalau puasa Daud kan terlalu rapat. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Ada waktu istirahatnya, yaitu puasa Senin Kamis. Ya. Puasa Senin Kamis kan ada jedanya. Selama kita berpuasa itu, puasanya puasa biasa ya. Seperti halnya kita mengerjakan puasa sunat. Jadi bukan puasa li qodoi hajati, bukan puasa untuk mengganti hajat, tapi kita berpuasa sunat. Puasa Senin, puasa Kamis ya. Jadi niatnya berpuasa sunnah hari Senin karena Allah ya, bukan karena pengen kawin, bukan karena pengen menundukkan calon mertua, bukan. Tetapi puasanya karena Allah. Niat puasa hari Kamis, puasanya karena Allah. Nah, yang kita manfaatkan ketika kita berpuasa adalah waktu-waktu mustajabnya. Kalau mau lebih kuat lagi, kita tambahkan amalan di situ. Jadi, ketika kita berpuasa tuh, ada 3 waktu kan yang mustajab sekali untuk berdoa. 1, waktu ketika kita makan sahur. Ya. Ini kan waktu terkuat nih. Jarang kita bisa bangun, kecuali memang kita niat banget untuk puasa kan. Bangun tuh pada sepertiga malam menjelang fajar. Allah pada waktu itu sedang turun ke langitnya dunia. Jadi kalau kita berdoa di luar waktu itu, doa kita tuh harus memanjat naik sampai pintu langit lapis ke-7. Tapi kalau kita berdoa pada waktu sepertiga malam menjelang fajar, Allah turun ke langitnya dunia. Artinya pada langit lapis pertama. Jadi doa kita tidak usah jalannya jauh-jauh. Di situ Allah kabulkan doa kita. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya khina yabqa sulusul lail akhiru. Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langitnya dunia setiap malam kulla laylatin pada waktu sepertiga malam menjelang fajar. Ya, fayaqulu mayyad'uni fa'astajibalahu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, siapa yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan. Ya, itu waktu pertama. Waktu kedua, ketika kita berpuasa, dari waktu imsak sampai waktu berbuka puasa, itu semuanya waktu yang mustajab berdoa bagi orang yang berpuasa. Salah satun la turaddu da'watuhumus sha'imu hatta yuftira. Ada 3 doa yang tidak tertolak. Yang pertama, doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Yang ketiga adalah waktu ketika kita berbuka puasa. Salah satun la turaddu was-sha'imu khina yuftira. Ada 3 doa yang tidak tertolak. Salah satunya adalah doa
orang yang berpuasa ketika dia berbuka puasa. Terus tuh kita berdoa di situ. Ya, kita minta kepada Allah dengan sungguh-sungguh, ya Allah, bukakanlah pintu hati, pikiran. Kita sebut nama calon mertua ini, agar mereka mau menerimaku jadi mantu mereka, dan gerakkan mereka datang kepadaku untuk melamarku, ya Allah. Amin. Ya, kalau mau kita tambahkan amalan itu juga sangat bagus ya. Belum berdoa, kita kirimkan dulu tuh, ya, amalan kita. Apakah kita kirimkan surat Al-Fatihah, ya, biar hati mereka menjadi tenang, menjadi ayem begitu ya. Atau kita kirimkan surat An-Nas, Al-Falaq, dan seterusnya. Insya Allah ya, ketika kita puasai orang tuanya mantan ini dengan cara ini, semoga terkabul. Mereka dari menolak kita, mereka yang datang untuk melamar agar kita menikahi mantan. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.